Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Mama Meti Cooking. Nah, di video kali ini aku mau buat bluder atau bolu satu telur, tapi pembuatan bolunya itu seperti roti dan atau bisa juga disebut dengan roti tapi seperti bolu. Yuk intip cara pembuatannya. Tapi yang belum subscribe, yuk subscribe dulu, like, comment, dan centang tanda lonceng juga biar selalu update video-video terbaru dari kami ya. Pertama, olesin dulu loyangnya ini menggunakan Carlo atau boleh juga kalian kasih margarin lalu ditaburi dengan tepung. Nah, kalau menggunakan Carlo seperti aku ini nggak usah lagi taburi dengan tepung ya, cukup Carlonya aja, itu udah anti lengket banget dan nggak usah dikasih apa-apa lagi. Nah, ini dia. Selanjutnya masukkan 1 saset santan, boleh juga merek apa aja, yang penting santan instan ya. 1 saset aja 60 ml. Selanjutnya tambah 185 ml air putih atau air mineral biasa, cukupkan menjadi 250 ml. Nah, ini dia. Selanjutnya aduk sampai merata, taruh dulu di tempat lain. Selanjutnya sediakan mangkok yang agak besar, lalu masukkan 1 butir telur, 7 sendok makan gula pasir, kalau ditimbang kira-kira 100 gram ya. 7 sendok makannya itu seperti ini, nggak terlalu munjung banget dan juga nggak terlalu peres ya. Selanjutnya tambahkan 30 gram margarin atau setara dengan 1 sendok makan, sejumput garam atau setengah sendok teh, 40 gram susu SKM atau setara dengan 1 bungkus juga nggak apa-apa ya. 1 bungkus itu kira-kira 38 gram. 1 tetes vanili cair atau boleh juga menggunakan vanili bubuk. Selanjutnya mix semua bahan sampai merata, cukup sampai merata aja atau cukup sampai gulanya ini larut ya, berarti nggak usah sampai mengembang, atau boleh juga menggunakan whisk seperti aku ini. Kalau untuk hasil lebih baik memang menggunakan mixer ya, benar-benar tercampur. Kalau menggunakan whisk ini tercampur juga tapi agak butuh waktu ya. Selanjutnya tambahkan santan tadi ya, yang 250 ml yang udah dicampurin air tadi, santan instan yang udah dicampurin air tadi. Masukkan semua, lalu campur dan aduk rata. Nah, ini bisa dilihat ya, tadi agak menggumpal atau agak ngambang ke atas. Nah, kalau menggunakan mixer nggak ada ngambangnya ya, atau ngambangnya itu udah halus banget, sempurna ya, rata gitu. Setelah merata, lalu tambahkan 300 gram tepung terigu. Di sini aku memakai pro sedang. Ayak tepungnya biar nggak ada bahan-bahan yang bergerindil. Setelah tepungnya masuk, lalu tambahkan 1 sendok teh ragi instan. Tambahkan pewarna pandan secukupnya atau kira-kira 1 sendok teh ya. Selanjutnya aduk semua bahan sampai merata, sampai benar-benar tercampur sempurna ya. Kalau menggunakan mixer juga boleh, pakai kecepatan paling rendah, lalu aduk sampai merata. Nah, di sini dagingnya atau kulitnya atau adonannya aku kasih kismis. Ini optional ya, kalau kalian punya kismis boleh dimasukkan, kalau enggak juga nggak apa-apa, polos aja. Selanjutnya masukkan ke dalam cetakan yang udah diolesin tadi. Masukkan sebagian adonan ke dalam cetakan, ratakan. Selanjutnya tambahkan kismis atau boleh juga menambahkan selai strawberry, selai nanas atau selai apa aja. Untuk toppingnya terserah aja ya, mau ditambahin kismis apa enggak itu terserah aja ya. Selanjutnya setelah selesai dikasih selai atau diberi topping ke dalamnya, lalu tambahkan lagi atau timpa lagi dengan sebagian adonannya lagi. Tutupi semuanya sampai merata ya. Selanjutnya ratakan dan diamkan selama kurang lebih 40-60 menit. Itu tergantung kesabaran kalian ya, karena semakin lama semakin tinggi, semakin montok loh hasilnya ya. Setelah didiamkan kurang lebih selama 40-60 menit,
Lalu kasih topping lagi di atasnya, boleh menggunakan apa aja ya. Pokoknya apa aja boleh dikasih ya. Kismis, selai, strawberry lagi kalau kalian ada ya, boleh juga. Ini aku nambahin kacang sangrai. Ini udah aku diemin ya, kurang lebih selama 40-60 menit. Karena kalau didiemin itu, kalau makin lama didiemin semakin tinggi ya, semakin montok kuenya. Selanjutnya panaskan panci. Ini pancinya udah aku panaskan kurang lebih selama 10 menit dengan api kecil. Selanjutnya masukkan adonan ke dalam panci. Boleh juga kalian alasi pancinya itu menggunakan pasir ya, atau menggunakan alas yang lain supaya kuenya nggak cepat gosong. Lalu panggang dengan api kecil selama kurang lebih 30 menit. Untuk tutupnya boleh juga kalian menggunakan tutup kaca atau tutup seperti aku ini yang satu lagi ya. Nah ini dia kuenya udah aku panggang selama 30 menit dan kuenya udah matang. Nih permukaannya udah kering ya. Selanjutnya aku mau tes tusuk dulu. Nah ini dia udah nggak nempel, berarti kuenya udah matang. Selanjutnya keluarkan kue dari oven atau dari pancinya. Nah ini dia kuenya benar-benar montok banget, hanya satu telur tapi cetakan yang 4 telur ini hampir penuh dan benar-benar penuh ya sepertinya ya. Ini namanya udah penuh ya. Selanjutnya keluarkan kue dari cetakan. Nah ini dia hasilnya, agak kuning bagian di bawah karena aku nggak menggunakan alas pasir atau alas apapun ya. Nah hasilnya benar-benar montok banget, wow banget ya. Pokoknya nggak nyangka ya, satu telur, dan ini bisa untuk kondangan ya, jadi nggak malu-maluin bawa kondangan karena benar-benar montok banget dan hasilnya itu benar-benar cantik banget, sempurna banget. Pokoknya kalau kue aku ini atau bluder ini satu lagi ya, aku bikin 2 kue, ini satu lagi aku bikin polos, nggak pakai apa-apa dan hasilnya juga sangat-sangat montok banget. Ini aku diemin kurang lebih selama 60 menit ya. Kenapa 60 menit? Karena aku bikinnya agak banyak jadi harus nunggu ngantri ya. Jadi semakin lama ditungguin itu hasilnya semakin montok banget ya. Kalau 40 menit itu malah hasilnya agak keras sedikit, tapi kalau 60 menit didiemin ini hasilnya benar-benar montok banget, tinggi banget, menul banget ya. Dan hasilnya nggak nyangka banget. Pokoknya nggak ada yang nyangka kalau ini hanya satu telur saja. Ini cetakan yang aku pakai adalah cetakan yang biasanya aku buat kue bolu biasa itu 4 telur ya. 4 telur aja kadang-kadang nggak nyampe semontok ini loh ya. Ini benar-benar montok banget. Pokoknya ini benar-benar recommended banget untuk orang kampung, orang kota, orang apapun kalian ya. Pokoknya bikin yang seperti ini bluder aku ini, resepnya benar-benar mantep banget. Dan lihat aja selainya ini benar-benar nggak ngerusak adonan sama sekali ya. Tetap aja adonannya tuh mengembang dan sempurna, perfect banget. Recommended ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.